Ketika waktu Nabi Muhammad di kota Mekah tidak ada turun ayat perang. Yang turun itu ayat sabar, sabar. Tidak turun ayat perang. Nabi Muhammad disuruh pindah ke Madinah. Akhirnya Nabi Muhammad pindah, hijrah. Sahabat Abu Bakar hijrah, sahabat-sahabat yang lain hijrah. Kemudian sahabat Umar pun hijrah ke Madinah. رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه. Daripada istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath, la hijrata ba'dal fath, sama sekali tidak ada hijrah setelah fatah. Artinya setelah Fathul Mekah. Dulu orang Islam waktu di Mekah jumlahnya sedikit. Jadi Mekah itu masih dianggap negeri tempatnya orang-orang haram, orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Timbul ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya hijrah ke kota Madinah. Kemudian beliau pun hijrah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Umar pun hijrah ke Madinah. Hijrahnya Nabi Muhammad bukan karena takut, itu siasat namanya. Sama juga perang. Perang itu kalau lari daripada perang karena takut, dosa besar. Cuman kalau mundur, Panglima melihat di pasukan tinggal sedikit lagi, secara keyakinan memang bisa, takdirnya itu kan kalau menang, menanglah dia, cuman ada siasat. Jadi kalau pasukannya tinggal 5, musuhnya tinggal 50. Ini lebih baik mundur. Mundurnya itu bukan karena takut, mengatur politik, mengatur siasat, taktik berperang, itu tidak haram hukumnya. Tapi kalau mundur karena takut, haram. Sama hijrahnya Nabi Muhammad itu bukan karena takut dengan orang kafir Quraisy, memang perintah Allah. Allah itu menjalankan sunnatullahnya. Walaupun umpama Nabi Muhammad itu berdoa, ya Allah, kita perang sudah 30 lawan satu kota, insya Allah menang kalau Nabi Muhammad yang berdoa. Cuman secara taktik tidak seperti itu. Masa 30 melawan satu kota? Maka dalam ketika waktu Nabi Muhammad di kota Mekah tidak ada turun ayat perang. Yang turun itu ayat sabar, sabar. Tidak turun ayat perang. Nabi Muhammad disuruh pindah ke Madinah. Akhirnya Nabi Muhammad pindah, hijrah. Sahabat Abu Bakar hijrah, sahabat-sahabat yang lain hijrah. Kemudian sahabat Umar pun hijrah ke Madinah. Di Madinah Islam itu diterima, kuat Islam di Madinah. Barulah dari Madinah itu turun ayat perang. Nah, ini Allah mengajarkan kepada kita, artinya itu siasat itu dipakai bukan hanya sekedar keberanian. Jagau-jagau cuma tidak punya siasat, tetaplah kalah. Walaupun jagau, aku katanya kalau 30 lah, aku lawanlah walaupun sendiri. Ya, mungkin jagau cuma tetaplah kalah. 30 lawan satu orang. Pakai siasat, siasat namanya. Ketika di Madinah turunlah ayat perang. Kenapa? Karena waktu itu kuat sudah Islam.
Turun 300 orang melawan 1000, itu masih mending 1 lawan 3. Jadi 1 orang bisa mengalahkan 3, selesai. Itu pun Nabi Muhammad berdoa dibantu di perang Badar oleh malaikat sebahagiannya. Kadang-kadang sahabat ingin memukul, sudah tumbang. Siapa memukul? Malaikat. Dibantu oleh malaikat. Ketika tahun 8 daripada hijrahnya Nabi Muhammad, akhirnya terjadilah Fathu Mekah. Orang Islam menyerbu kota Mekah. Mekah takluk di tangan Islam. Mulai saat itu la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah kata Nabi Muhammad setelah penaklukan kota Mekah. Ditanggapi oleh ulama, al-hijrah min daril haram ila daril Islam baqiyatun ila yaumil qiyamah. Namun hijrahnya orang dari negeri yang bukan Islam, negeri orang kafir yang memerangi Islam, ke negeri Islam, itu baqiyatun ila yaumil qiyamah, tetap sampai hari kiamat. Umpama kita tinggal di Perancis, pemerintahan sana umpama di Paris, tidak boleh perempuan walaupun Islam memakai jilbab. Ini kan susah. Akhirnya tidak bisa kita menjalankan syariat kita Islam. Itu wajib pindah ke negeri lain. Indonesia memang bukan negeri Islam, cuman bebas menjalankan bagaimana agama, amal ibadah agama Islam. Mana lagi Malaysia bisa menjalankan amal ibadah agama Islam, wajib pindah. Sama juga kita, walaupun umpama bukan di tempat orang kafir, cuman kita tinggal di lingkungan kurang baik, lingkungan pemabuk, gangnya tuh gang pemabuk, suraunya tidak ada, kemudian masjidnya jauh, kemudian tiap malam orang belacak, tak katanya main lacak, kemudian ada minum-minumannya. Kita mungkin bisa menjaga diri kita, cuman anak kita bagaimana? Anak kita hidup berkawan dengan anaknya pemabuk tadi, akhirnya sering ke rumahnya pemabuk. Ini kan bahaya agama anak. Itu usaha pindah. Kalau bisa pindah ke tempat lain, cari gang lain, cari jalan lain, walaupun agak jauh sedikit daripada keluarga, yang penting agama itu selamat. Itu tetap hukumnya sampai pada hari kiamat harus ada hijrah. Cuman untuk dari Mekah selesai karena takluk sudah kota Mekah. Walakin akan tetapi kata Rasulullah, jihadun wa niyah, tetap ada jihad, tetap ada niat. Ini harus digabung nih, jihad dan niat. Maka niat ini tidak bisa ditoleransi. Orang yang berjihad niatnya untuk kesombongan pun tidak dianggap fisabilillah. Orang yang berjihad karena merasa hebat itu pun tidak fisabilillah, walaupun zahirnya fisabilillah. Jadi kalau kita jihad itu pun harus pasang niat. Wa iza stunfirtum fanfiru. Apabila kata Rasulullah kalian diperlukan untuk pergi perang, fanfiru, maka pergilah perang. Di Mekah sudah jadi negeri Islam, tidak ada hijrah. Cuman apabila diperlukan untuk perang, maka pergilah perang. Fanfiru, pergi kalian untuk berperang. Karena waktu itu pun setelah Fathu Mekah, Nabi Muhammad meninggal, sahabat Abu Bakar Siddiq melihat keadaan orang-orang tidak mau bayar zakat. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq, kita perangi yang tidak mau bayar zakat. Sahabat Umar itu bagaimana tegasnya itu, sempat goyang. Sahabat Umar, apakah kita memerangi orang yang juga mengucap la ilaha illallah? Cuman sahabat Abu Bakar mengatakan tetap kita perangi. Kenapa? Tuh rukun Islam sama rukun sholat, ruku, i'tidal, tumakninah, Fatihah, satu saja hilang, rukun-rukun sholat, maka sholat tidak sah. Rukun Islam ada bayar zakat, satu saja hilang, dikerjakan yang 5 syahadat oke, yang lainnya oke. Beriman dengan yang lainnya atau dia Islam, mau sholat
tapi zakat tidak mau dibayar, apa bisa dikatakan Islam? Juga tidak bisa. Aduh, zakat tidak wajib katanya. Nah, ini keluar sudah. Kenapa? Karena ini paten di dalam Al-Quran. Aqimus shalah wa atuz zakat, seperti ini. Zakat tidak wajib. Nah, ini keluar dari Islam. Akhirnya kata sahabat Abu Bakar Siddiq, kita perang. Nah, perang. Minta para sahabat untuk berperang kembali. Akhirnya, walaupun 2 tahun sahabat Abu Bakar Siddiq, beliau itu memimpin menjadi khalifah, beliau berhasil mengembalikan orang yang tidak mau bayar zakat kembali bayar zakat. Yang lama itu sahabat Umar, itu hampir 10 tahun menjabat khalifah. Beliau sampai ke negeri yang jauh. Beliau suruh berperang. Akhirnya tersebarlah agama Islam. Sahabat Umar bin Khattab yufarriqu bainal haqq wal batil. Beliau itu membedakan hak dan batil. Siapapun orangnya dihukum kalau salah, walaupun anak beliau. Dan pernah memang anak beliau tersangkut masalah pidana, dicambuk anaknya itu, apalagi orang lain. Nah, ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.